Memasuki pre-service, kita akan mulai dengan kita berdoa bersama. Yang di belakang bisa ambil tempat duduk, right? Firman Tuhan dari Yesaya 43 mengatakan begini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Itu ayat 4. Ayat 5-nya bilang, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Sekali lagi ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Dan ayat 5-nya dikatakan, jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Apapun keadaan kita, setiap pagi Tuhan cuma mau kasih tahu, jangan takut. Haleluya, we praise your name. We just wanna thank you Lord, and thank you Lord. Dari tempat Anda masing-masing, lantai 1, lantai 2, ucapkan syukur kepada Tuhan. Give thanks to the Lord for His goodness, His faithfulness. Ucapkan syukur atas kesetiaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Oh yes, haleluya. Jiwaku pujilah Tuhan. Katakan saudaraku, hai jiwaku pujilah Tuhan. Hai jiwaku sembahlah Yesus. Oh aku percaya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan akan merubah atmosfer. Bukan hanya di tempat ini, tapi merubah atmosfer atas kota ini. We want to praise you more and more and more Lord Jesus. Karena Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah Tuhan. You created us, Lord, to be your worshipers. Engkau menciptakan kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Jesus. Dalam nama Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak di. Lantai 1, lantai 2, mari kita bangkit berdiri. Angkat tangan kita, angkat suara kita. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan,
pujian bagimu Tuhan, namamu besar. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sing it with me. Nyanyi pujian bagimu. Shikidadada papaka shikidadada papaka la 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 la. Shikidadada papaka shikidadada papaka shikidadada papaka la la. Namamu besar. Praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be. Sekali lagi sama-sama katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Haleluya. You are worthy, Lord, worthy, Lord. Yes, Lord. Dipuji, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu, namamu besar dan layak dipuji. Sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami, gereja Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami mau bersepakat, bersatu hati, memuji dan menyembah-Mu. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Yang siap dan setuju, sama-sama katakan, amin, haleluya. Haleluya, mari kita keluar dari bangku kanan kiri kita kasih salam, kita kasih high five, and welcome untuk orang-orang yang pertama kali untuk datang ke gereja ini. Amin. Trading my sorrows.
Kami percaya Tuhan, kami akan ganti Tuhan ratapan kami dengan sukacita Tuhan. Yes Lord. Mari kita tepuk tangan kita sama-sama, come on. Haleluya. Mari gaya Tuhan kita nyanyikan. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying it down for the joy of the Lord. Gereja Tuhan katakan, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. Kita nyanyikan. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. We're trading our sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying it down for the joy of the Lord. Semuanya kita nyanyikan. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. We sing yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Gereja Tuhan aja katakan yes Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Sekali lagi, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, yes, yes. Lord, amen. Yes, yes, Lord. One more time. Yes, yes, Lord, amen. Amen. Haleluya, kami percaya Tuhan bahwa dengan-Mu kami akan masuk dalam kemenangan sampai kemenangan Tuhan. Amin, dan kami percaya dengan-Mu Tuhan. Jesus, we believe in you, Lord, that we will enter from one victory to another victory for you and with you. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Hidupku sepenuh jiwa kami, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Hanya Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Benar Tuhan, kami gak mau ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu.
sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Benar Tuhan. Oh, we will walk from glory to glory with you, Lord. Yes, Jesus. Engkau yang pegang kami, Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, Tuhan. Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. We sing one more time. Oh, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan sedang duduk dalam hadirat Tuhan. Let us be seated in God's presence. Thank you Jesus. Mari kita siapkan hati kita. Let's prepare our heart to receive the word of God. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Ayat firman Tuhan kita pagi hari ini dari Mazmur 28 ayat 7. From Psalm 28 verse 7. We'll read it in Indonesian and English. 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. In English, 1, 2, 3. I burst out in songs of thanksgiving. Thank you Jesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan angkat pujian syukur kami kepadamu. Ajar kami Tuhan terus percaya Tuhan. Apapun permasalahan kami pagi hari ini, Lord, teach us to keep trusting you whatever we are facing this morning, Lord. Because you are with us. Engkau yang mengiring kami Tuhan. Di dalam setiap hidup kami. In every moment of our lives, Lord. Thank you, Jesus. Mari kita angkat pujian syukur ini sebagai doa kita pagi hari ini. Thank you, Jesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, Oh haleluya Tuhan. teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita bangkit berdiri, mari kita sembah Dia. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku
Tuhan, kita angkat suara kita katakan, ringmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku kehendakmu ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku untuk memuliakan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Oh, kami angkat syukur kami. Thank you Jesus. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. We worship you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship Your holy name. Oh, we sing, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Yes, Lord. Oh, my soul. We sing, Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Sama-sama angkat kedua tangan kita, katakan, bless the Lord, oh my soul, oh, my soul, yes, Lord. worship His holy name. Sing like never. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. I'll worship. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Kekudusan-Mu Tuhan memenuhi tempat ini, Your holiness fills this place, Lord. dan kekudusan-Mu yang menerima kami dengan segala keadaan kami. And Your holiness is the one that accepts us with all of our weaknesses. Kasih anugerah-Mu Tuhan yang kami rasakan setiap hari. And we feel Your grace every morning, Lord. Dan pagi ini kami mau merasakan kasih-Mu sekali lagi di dalam hidup kami. And once again this morning we want to feel Your love. this Bicara buat morning. setiap kami, Speak to us.
dari guru-guru sekolah minggu, from all the Sunday school teachers, untuk youth, for the youth, dan juga kami yang ada di tempat ini. and for all of us here in this place. Di dalam nama Yesus, In the name of Jesus, kami siap membuka hati we kami are ready to open our dan kami hearts siap untuk diisi and firman. we are ready to be filled with your words. In Jesus name, In His name, semua yang percaya sama-sama every katakan. believer say, Sama-sama katakan. Amen. Amen, amen, amen. Silakan duduk semuanya. You may be seated in God's presence. Sekali lagi terima kasih buat setiap Anda yang ambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini. Bukan hanya tim Praise and Worship, guru-guru sekolah minggu, bagian transportasi, multimedia, semuanya sound, usher, semuanya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat mereka yang ambil bagian di dalam pelayanan. Thank you for all the ministers. Before we continue, saya mau mengundang semua all middle schoolers. Semua middle schoolers, Chema is waiting for you, and Nick and Vincent. All middle schoolers, lantai 1, lantai 2. All middle schoolers. Ayo Ethan, ayo turun Ethan. Ayo Ethan. Middle schoolers. Oke. Middle schoolers. Yes, lantai 1, lantai 2 middle schoolers. Yes. Ada yang ya. Oke. Good. Pertama-tama sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir di kebaktian di gereja ini. Kalau Anda baru pertama kali, jangan lupa nanti setelah kebaktian samperin saya, bilang, orang-orang biasanya manggil saya Om Aldo. Om, saya baru datang nih, gitu. Ya, jadi pertama-tama kita kasih tepuk tangan, kita kasih sambutan buat mereka yang baru datang. Yes. Untuk Anda yang baru datang di Philadelphia ini ada 12 gereja Indonesia. So, Anda boleh explore ke gereja mana Anda boleh bertumbuh. Tapi kalau Anda mau bertumbuh bersama-sama dengan kami di gereja ini di Philadelphia Praise Center, we welcome you. Yes. Let's serve together. Ya. Tapi kalau juga Anda lebih tertarik untuk beribadah di gereja lain, it's okay selama Anda bertumbuh di gereja tersebut. Mari buka buletin kita. Saya mau kasih tahu di dalam pergantian musim ini, it's time untuk to get a flu shot, ya, untuk dapat flu shot. Nah, ada flu shot gratis di Chinatown Free Clinic setiap hari Rabu, ada jadwalnya. Anda boleh cek tanggal-tanggalnya dan lokasinya ada di Holy Redeemer Church. Setiap hari Rabu dari jam 5 sampai jam 7 malam untuk Anda bisa disuntik dan supaya semuanya sehat. Kalau kita badannya sehat gimana? Cari uangnya gimana? Mantap. Kalau kita sakit-sakitan, cari uangnya tersendat. Yes. Nah, hal yang kedua untuk Anda yang sudah menjadi bagian daripada PPC Ministry atau Anda yang tertarik untuk menjadi bagian dalam PPC Ministry, 1 Oktober setelah kebaktian kedua kita akan get together sama-sama. Kita akan get together, kita akan berdoa sama-sama, kita akan berbicara untuk kedepannya akan gereja ini. So mark on your calendar setiap ministers atau setiap Anda yang terbeban untuk menjadi pelayan di gereja ini untuk ambil bagian tanggal 1 Oktober kita akan get together. Oke? Nah, saya tahu gereja kita ini banyak dipakai orang. Ya enggak? Ada gereja Spanish jam 3, start hari Selasa ini ada kelas gamelan, lalu ada kebaktian tengah minggu gereja Spanish, begitu terkadang ada kelompok-kelompok lain yang permisi untuk menggunakan gedung gereja ini. And that's the purpose. Untuk gedung ini bukan hanya di hari Minggu, tapi setiap hari kalau perlu ada kegiatan. Right? Tapi saya juga mengharapkan kerjasamanya Bapak Ibu semuanya, khususnya untuk kita yang di hari Minggu ini, biasakan sebelum pulang gereja ngapain? Lihat ke bawah, kalau ada kotoran di bawah diambil ya. Dan saya tahu terkadang kita pagi-pagi itu pada saat kita mendengar firman Tuhan tantangannya apa? Ngantuk. Nah, biasanya pada saat kita ngantuk ada beberapa orang yang sukanya ngapain kalau lagi ngantuk? Bener,
makan permen karet. Gitu. Haleluya, haleluya, permennya diulang ditaruh di bawah. Ditaruh di bawah ini loh. Ada lagi yang lebih ngeri lagi. Haleluya, haleluya, dibuang aja itu di lantai. Gila. Beneran. Jadi maksud saya gini loh. Ini kan gereja kita sama-sama. Rumah kita sama-sama. Tolong permen karetnya dibuang di tong sampah gitu. Kalau ada sampah ya kesadaran lah. Anggap ini rumah Anda. Kecuali memang Anda orangnya jorok ya. Nggak bisa saya inin. Anda biasain untuk ambil kotoran, taruh di tong sampah. Kalau Anda di Jepang, saudaraku, Anda di Jepang, Anda nggak akan menemukan tong sampah di jalanan. Kenapa? Karena Anda harus masukin tong sampah di celana Anda. Jadi Anda ke jalan-jalan di pinggir jalan di Jepang tuh nggak ada tong sampah. Karena mereka membiasakan penduduknya untuk setiap sampah itu menjadi tanggung jawab Anda dan ditaruh di kantong. Gitu. Anda perlu juga membiasakan diri untuk membawa sampah di kantong Anda gitu loh. Ya. Again, this is our home. Amen. Oke, sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Silent your cell phone in the next 30-40 minutes. Saya akan berbicara mengenai sesuatu yang mungkin Anda udah pernah dengar, tapi saya akan membawanya dari perspektif yang berbeda. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Bapak Ibu ikutin, saya akan membaca gitu ya. Nanti kalau emang ada pertanyaan boleh ya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ini pagi-pagi banget nih. Oi, lo mau kerja nggak? Mau. Deal ya, sedinar ya sehari. Deal bos, kerja. And then ayat 3, kira-kira pukul 9 pagi, tuan tanahnya ini keluar lagi dan dilihatnya lagi ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Jam 9 kejadian lagi. Yuk, belum dapat kerja? Belum. Ayo kerja di tempat saya. Itu jam 9. Nah, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Pagi-pagi, jam 9, jam 12, jam 3. Rekrut, hired orang-orang pekerja-pekerja. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ini jam 5 juga kejadian. Pagi-pagi, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 udah mau bubar. Jam 5 masih direkrut juga. Maka datanglah mereka mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, siapa nih yang ketika merekanya nih? Yang kerja dari awal-awal. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat untuk menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepada kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir menjadi terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ada pertanyaan Tuhan Yesus di dalam ayat ini yang berkata gini, tetapi Tuhan itu menjawab, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Begitu ada pertanyaan Tuhan Yesus juga, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Waktu baca cerita ini, saya ingat siapa kira-kira? Saya ingat orang-orang Indonesia di Philadelphia yang kerja di pabrik. Hanya gara-gara 25 sen, langsung apa? Langsung bling satan.
ngedenger temennya naik, dipromosiin dikit, langsung blingsatan. Saya ketawa gini, iya ya. Ternyata firman Tuhan tuh udah tahu banget ya. Ini nih Tuhan ngedil. Dari yang pagi-pagi, yang 9, yang jam 12, yang jam 3. Tuhan ngedilnya fair. Tapi disangka bakalan dapat lebih banyak. Banyak di antara kita yang sering kali gitu. Ngedengar temennya ada naik promosi dikit, ada di raise dikit, kita langsung apa? Langsung, kok gue enggak, kok gue enggak. Kenapa kira-kira ada perasaan kayak gitu? Tebak. Karena ada apa? Pinter. Karena ada iri hati. Karena ada iri hati di dalam kehidupan kita. Kenapa ada iri hati? Karena punya kebiasaan ngapain? Membanding-bandingkan. Katanya orang yang iri hati itu bisa kehilangan banyak hal di dalam hidupnya. Apa yang hilang? Sukacitanya hilang. Hanya gara-gara begitu. Hanya gara-gara temennya naik 25 sen, dia punya perasaan iri hati, sukacitanya hilang. Apalagi yang hilang? Damai sejahteranya hilang. Rasa syukurnya hilang, dia udah gak bersyukur lagi. Karena dia gak tahu, di luar sana banyak orang gak punya kerjaan. Dia udah rasa syukurnya hilang. Dan yang paling gila lagi apa? Yang bisa hilang? Kesehatannya bisa hilang. Hanya gara-gara iri hati. Kesehatan Anda bisa hilang. Kesehatan hilang, sukacita hilang, damai sejahtera hilang. Apa yang bisa membuat semuanya jadi hilang? Keluarga Anda bisa apa? Bisa hilang. Kalau Anda nyampe rumah, kerjanya cemberut, ngomonginnya komplain, terus negatif. Kok si ini naik, gue kan enggak gini. Hanya gara-gara iri hati, keluarga Anda bisa hilang. Karena mereka apa? Mereka enggak kuat. Padahal, kalau saja Anda mengesampingkan iri hati tersebut, Anda bisa melihat betapa banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan di depan mata Anda. Katakan amin. Iya. Jadi seringkali kita harus belajar, jangan fokus di upahnya. Seringkali kita ini kayak yang diceritain ini benar-benar. Kita fokus di upahnya. Kita nggak pernah ngelihat ada kesempatannya. Yang kita fokus di dalam upah. Ternyata dari cerita ini kita belajar, saudaraku, lantai 1, lantai 2. There is no privilege. Gak ada yang namanya special treatment. Yang pagi-pagi akan lebih disayang dibanding yang terakhir. Ini berbicara tentang siapa, saudaraku? Ini firman Tuhan berbicara bukan kepada orang fasik, bukan kepada orang-orang yang tidak percaya. Ini berbicara kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan apa? Bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Banyak orang yang dibilang ini, yang pagi-pagi artinya apa? Dari umur usia muda dia udah melayani Tuhan. Yang jam 9, yang jam 12, jam 3, ada yang masih usianya udah mulai uzur, baru melayani Tuhan. Yang jam 5 bisa jadi orang yang udah terlambat banget menurut manusia. Tapi semuanya mendapatkan apa? Upah yang sama. Saya jadi ingat, banyak hamba-hamba Tuhan yang capek, yang mundur, yang di tengah pelayanannya dia give up. Ternyata, saudaraku, pekerjaan paling stres tuh bukan komedian. Disangka, saya tadinya berpikir bahwa pekerjaan paling stres saya sangka komedian. Kenapa komedian? Karena dia selalu harus membuat orang ketawa. Ternyata tahu nggak pekerjaan paling stres pekerjaan apa? Pendeta. Bener. Pendeta tuh pekerjaan paling stres. Karena apa? Harus bisa gini, gitu. Berlaku begini salah, berlaku begitu salah. Karena apa? Perspektif orang berbeda-beda.
Senyum salah. Kalau senyum bilang, kalau cemberut bilang, pendeta cemberut, gak ada sukacita. Iya enggak? Kalau kebanyakan senyum, pendeta gila katanya. Senyum-senyum terus. Serba salah, senyum salah, gak senyum salah. Iya enggak? Kalau terlalu warm bilang, pendetanya terlalu warm banget nih, terlalu hangat banget. Atau bilang, terlalu familiar banget atau terlalu SKSD. Serba salah, selalu ada salahnya. Makanya banyak, belum lagi ya, tapi puji Tuhan bukan di tempat ini. Belum lagi, benar, belum lagi banyak pendeta tuh ada tekanan-tekanan dari leader-leadernya. Dari boardnya, dari semua segala macam. Nuntut begini, nuntut begitu, jemaatnya nuntut begini, nuntut begini. Gak heran. Banyak pendeta-pendeta di tengah jalan ngapain? Dia mundur. Bukan karena gak cinta sama pekerjaannya. Bukan gak cinta sama panggilannya. Karena orang-orang di sekitarnya terlalu menekan dia. Tapi puji Tuhan, tidak di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Masalah saya cuma satu, masalah saya cuma rambut botak. Tapi rambut botak bukan karena mikirin Anda, tidak. Ini memang karena air panas ya. Bawaan dari kecil. Nah, jadi jangan pernah merasa iri, jangan pernah merasa lebih unggul. Gitu. Yang jam pagi-pagi, yang jam 9 karena mereka merasa lebih unggul. Hei, gue lebih lama loh pelayanan. Gue lebih tahu loh sepak terjangnya pelayanan. Tuhan bilang, yang jam 5 bisa jadi yang terdepan loh. Lo yang terdepan bisa jadi terbelakang. Dan itu sudah terjadi saudaraku. Sudah terjadi. Sudah terjadinya bukan hanya di dalam gereja. Kalau Anda ke Indonesia, you'll be surprised. Oh sekarang ini di Indonesia hebat banget. Karena teknologi, sekarang maaf ya, mereka yang berseberangan dengan kita agamanya, mereka berani loh. Ngakuin, saya ketemu Tuhan Yesus, yang saya sebut Isa Al-Masih. Mereka berani loh. Mereka sekarang berani di Facebook, mereka berani di sosial media mengatakan, oh saya tadinya nggak pernah tahu siapa itu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih samperin saya ketemu secara pribadi, ada figur putih di dalam kehidupan saya. Tuhan pakai orang-orang seperti ini. Sementara ada orang-orang Kristen yang lahir Kristen, yang katanya bapaknya bangun gereja, neneknya bangun gereja, udah ngos-ngosan tuh. Udah ngos-ngosan di dalam pelayanan. Sementara ini yang baru kenal Tuhan, dilawat Tuhan secara luar biasa. Jadi jangan pernah merasa diri lebih unggul, tapi juga kita jangan lupa juga akan kebaikan Tuhan, kepedulian Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Katakan amin. Nah, biasanya pada saat kita membaca ayat ini, fokus kita lebih kepada mengenai pekerjaannya, mengenai upahnya. Yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah ini nih, ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Is it against the law for me to do what I want with my money? Fokus saya di sini nih. For me to do what I want. Bagi saya sebagai Tuhan untuk melakukan apa yang saya mau. Nah, yang saya mau sampaikan ini nih. Fokus kita berbicara tentang apa? Tentang kedaulatan Tuhan. Lewat pertanyaan yang Tuhan kasih, is it against the law? Apakah saya salah kalau saya mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Kedaulatan Tuhan. Dia sebagai yang punya tanah, suka-sukanya dia dong. Mau ngasih yang jam 5 sama, yang mau ngasih jam 3 sama, itu suka-sukanya dia. Karena dia apa? Dia yang punya tanah. Dia yang punya pekerja itu. Nah, hari ini, pagi ini yang saya mau bukain adalah berbicara tentang kedaulatan Tuhan tersebut. Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Tuhan. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut apa?
keputusan kehendaknya supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di sini dikatakan bahwa Yesus bekerja menurut keputusan kehendaknya. That's kedaulatan Tuhan. Bahwa dia bisa bekerja suka-sukanya dia. Kalau Anda yang saat ini lagi confused, lagi bingung, it's good you follow this. Awal minggu kemarin, tiba-tiba anak saya Eden, dia pernah bersekolah di pre-K di salah satu sekolah. Gurunya SMS saya, bekas gurunya dibilang, Aldo, do you remember teman sekolahnya Eden namanya Elora? Oh ya, kenapa? She just passed away. Anak umur 6 tahun meninggal dunia. Meninggal dunia, kenapa? Karena brain tumor. Kalau kita pikir-pikir, Tuhan, lu gak fair banget sih. Anak umur 6 tahun, bright future, tiba-tiba Tuhan kasih brain tumor. Dokter bilang, untuk anak-anak yang kena brain tumor kayak begini, kesempatan chance untuk hidupnya cuma 2%. Yes, of course. Dia Februari divonis, bulan September udah meninggal dunia. Fair nggak? Kalau kita menurut kita nggak fair. Tapi itu kedaulatannya Tuhan. My pastor, my brother, Felix Wibowo, di usia muda, dia lagi top-topnya, lagi semangat-semangatnya. Tahu divonis, kena ALS. ALS itu penyakit yang membuat bagian-bagian tubuhnya jadi lemas. Tapi Tuhan kasih kehidupan sampai sekarang. Saya pikir gini, Tuhan, kenapa Tuhan izinin kayak begini terjadi? Saya punya teman di Washington DC, anak muda 2 orang. Lagi anak-anak malam-malam tidur, toto diketok. Apa yang terjadi? Papa mamanya ditabrak, mati saat itu juga. Anak muda masih belasan tahun waktu papa mamanya meninggal dunia ditabrak. Lord, apa-apaan nih? Bukankah gitu kita pertanyaan kita? Apa-apaan nih Tuhan? Kenapa anggota keluarga saya lagi enak-enak toto ditabrak, gak salah? Kenapa anggota keluarga saya begini-begini toto divonis sakit? Sering kita berpikir begitu. Tapi this is the story. Hey, Tuhan bekerja, dibilang gini, segala sesuatu, bukan sedikit-sedikit, tapi segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Kita bingung di dalam menjalani kehidupan ini. Bagus Anda bingung. Kenapa Anda bagus bingung? Karena biar Anda sadar bahwa kita bukan siapa? Kita bukan Tuhan. Kedaulatan Tuhan adalah Tuhan yang in charge atau yang pegang kendali. Itu artinya kedaulatan Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris saya cari gini, God's sovereignty means that He is absolute in authority and unrestricted in His supremacy. That means kedaulatan Tuhan adalah jelas, pasti, yes dan amin, dan unrestricted. Gak ada yang bisa menghalangi kekuasaan Dia. No one. Tuhan mau buat keputusan apa aja seperti keluarganya Alora, itu urusannya Tuhan. Tuhan mau kasih penyakit kepada Anda, maaf ya, itu urusannya Tuhan. Dia yang punya keputusan final. Kisah Ayub, bos. Kisah Ayub udah paling benar. Contohnya, dia manusia paling saleh. Dia punya semuanya, one day semuanya hilang. Hartanya hilang. Binatang-binatangnya dia hilang. Binatang-binatang pada saat itu tuh seperti kekayaan dia. Seperti mobil-mobilnya dia, semua segala macam. Hilang. Gak stop sampai situ. In one day, anak-anaknya semuanya pada meninggal. Fair gak? Gak fair. Gue manusia saleh. Setiap anak saya bikin party, the next morning saya datang bawa persembahan kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan.
Tiba-tiba satu hari hilang semuanya. Hilang. Fair nggak? Kalau kita berpikir, kita pasti bilang nggak fair. Dan kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Ayub 37 ayat 13. Di sini Ayub bilang, ia membuatnya mencapai tujuannya baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya maupun untuk menyatakan kasih setia. Bahasa Indonesianya kurang seru ya, pentung ya, nggak seru. Pentung, tung, itu kayaknya kurang seru ya. Enaknya bahasa Inggris. He makes these things happen either to punish people or to show his unfailing love. Tuhan melakukan antara ingin menghukum atau ingin menunjukkan kasihnya yang tidak berkesudahan. Tapi saya percaya setiap kita yang menjadi anak-anak Tuhan, tujuan Tuhan satu, selalu ingin menunjukkan kasihnya kepada kita. Katakan amin. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Jangan pernah berpikiran negatif sama Tuhan. Mau pikiran, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Tapi pagi hari ini saya mau kasih tahu. Tuhan punya selalu tujuan. Kenapa Tuhan izinkan hal tersebut? Karena Tuhan mau menunjukkan kasihnya. And if you read Ayub, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Karena Ayub mengatakan gini, sekarang aku baru tahu. Aku mengalami Tuhan bukan lagi karena kata orang. Tapi aku sendiri mengalami Tuhan. Ada purpose-nya Tuhan. So, mungkin Anda di lantai 1, lantai 2. Mungkin Anda sedang menghadapi struggle. Anda menghadapi tantangan kehidupan yang gak gampang. Let me tell you, Tuhan mau menunjukkan kasih setianya yang gak berkesudahan dalam kehidupan Anda. Itu janji Tuhan. Efesus 2 ayat 10 bilang begini. Karena kita ini, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena kita ini Anda suka atau enggak suka, kita ini semua adalah ciptaannya Tuhan. Katakan, saya ciptaannya Tuhan. Tandanya kalau kita ciptaan Tuhan, suka-suka siapa? Suka-suka yang nyiptain. Saya diingetin dengan cerita mengenai tukang periuk. Udah dibuat, udah mau hampir jadi karena ada satu titik, dihancurin lagi pekerjaan tukang periuk. Suka-suka Tuhan. Pada saat kita pikir gini, this is my perfect life. Aduh ini pas banget nih hidup gue kayak begini. Tahu-tahu kejadian ada. Itu suka-sukanya Tuhan. Karena dia adalah penciptanya, kita bukan yang menjadi penciptanya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan apa saudaraku? Untuk melakukan apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi bisa jadi ada hal-hal lain Tuhan izinkan. Bisa jadi karena kita menyimpang, belum masuk untuk involve di dalam pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan. Saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu, Koden bilang gini, apa yang Anda ingat pada saat mendengar mobil BMW? Apa yang Anda ingat? Yang kita ingat kalau kita ngedengar mobil buatan Jerman namanya BMW apa? Keamanan, safety-nya. Safety-nya. Nah tapi waktu dalam pembuatan BMW itu, kalau ada yang rusak, ada yang apa, suka-suka pembuatnya enggak? Dia mau buatnya bagaimana? Suka-suka dia. Pada saat kita ngedengar kata BMW, safety. Tapi pada saat kita mendengar mobil buatan Cina, kira-kira apa? Cheap. Ah, benar. Bahasanya pasti cheap, kaleng-kaleng. Iya enggak sih? Apa mereknya? Wuling. Iya. Bukan guling ya, guling itu bantal. Ini wuling. Ya bisa ngegelinding, tapi tingkat safety-nya beda sama BMW. BMW man,
lagi hujan-hujan kalau lagi rem gak melintir Pak, langsung zet. Kalau wuling, ya seperti guling. Kelar hidup lo. Jadi kalau hujan-hujan salju, Anda pakai wuling, mendingan gak usah keluar. Mendingan gak usah keluar rumah. Nah, again, sebagaimana pembuat wuling dan juga pembuat BMW, suka-suka mereka, kita juga adalah ciptaan Tuhan, suka-suka Tuhan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Tapi let me tell you, kita buatan apa? Kita bukan buatan Jerman. Kita bukan buatan Cina. Kita buatan apa? Surga. Hey, kalau Anda masih belum tahu, saya mau kasih tahu nih, yang di rumah juga. Kita ini buatan surga, kualitasnya bukan kualitas abal-abal bos. Bukan kualitas jampelas, bukan. Kita kualitasnya kualitas the best. Dan kalau ada yang rusak di dalam kehidupan kita, ada yang salah, kita harus kembali kemana? Kembali ke pabriknya. Jadi istri saya kebetulan ada kakak saya sebelum dia meninggal, dia ngasih 1 jam ke istri saya. Jamnya lumayan lah, lumayan punya nama lah gitu. Bukan mahal, berkat lah gitu. Sebutin namanya nggak usah ya. Harganya sebutin nggak usah ya. Pokoknya gitulah gitu. Nah jamnya tuh bagus, bermerek gitu. Tahu-tahu setelah dipakai beberapa saat apa yang terjadi? Baterainya habis. Oke dong. Begitu kita bilang, udah ganti aja tuh di Washington Avenue. Ada, kita ganti dong. Berapa harga baterainya? $20. Haleluya, cuma $20. Ganti. Nggak sampai seminggu Pak. Nggak jalan itu. Akhirnya kita cari tahu, kenapa? Ya kalau jam merek ini harus pakai baterai yang merek ini. Terus gimana dong? Akhirnya waktu kita ke Indonesia, kita bawa. Nah untuk mendapatkan baterainya, itu harus ngambil di Singapura atau di mana segala macam. Untuk sebuah baterai doang. Dan harganya nggak murah. Untuk ukuran saya loh nggak murah gitu. Nah tapi akhirnya kita beli gitu jam itu. Nah ngebayang nggak? Hanya untuk urusan baterai aja, untuk urusan pabrik jam ini harus sesuai. Jadi saya mau kasih tahu, kita ini ciptaan Tuhan yang benar-benar. Jadi kalau ada hal-hal yang di dalam kehidupan kita yang harus diperbaikin sama Tuhan, udah ikut aja sama apa yang Tuhan mau kerjain. Tujuan Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26 bilang gini, bahwa aku menjadikan engkau serupa, segambar dengan aku. Nah itu tujuannya. Kenapa Tuhan seringkali melakukan hal-hal yang membuat kita surprise. Wah ini apa-apaan nih Tuhan, kok terjadi dalam hidup gue nih. Hey, karena Tuhan lagi mau mengembalikan kita kepada tujuannya untuk kita menjadi serupa, segambar, sekarakter dengan Dia. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Bilang gini, atau tidak tahukah kamu? Lantai 1, lantai 2, Anda yang di rumah, tahu gak sih lo bahwa tubuhmu adalah bait apa? Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli. Katakan dibeli. 1, 2, 3 dibeli. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekarang saya mau kasih tahu, kalau Anda belum tahu, kita tuh udah dibeli. Kita tuh bukan punya diri kita lagi. Hidup kita adalah milik Kristus Yesus. Dan Dia punya hak untuk melakukan apapun atas hidup Anda. Katakan amin. Nyesel-nyesel lo datang pagi hari ini lo. Ngedengerin. I'm serious. Kalau Anda komplain, Anda kecewa sama Tuhan, boleh. Tapi jangan kelamaan. Karena saya mau kasih tahu, Anda adalah milik Kristus dan Tuhan Yesus Kristus bebas melakukan apapun di dalam kehidupan Anda. Anda suka atau Anda nggak suka. Halo, welcome to the kingdom of God. Yes. Kita udah dibeli. Tahu, kalau saya udah beli ini,
Udah beli ini. Anyway ini bukan saya yang beli, Hani yang beliin untuk saya gitu loh. Ya. Kalau kita udah beli ini, mau kita buang ke tong sampah urusan siapa? Urusan gue. Gue udah beli. Gue mau diemin di ujung, gak gue pakai 2 tahun urusan siapa? Urusan gue. Karena udah gue beli. Sama juga dengan kehidupan kita yang sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu urusannya Tuhan. Gak ada kita bisa babi bu segala macam. Yes, nanti saya akan bukain. Bahwa apa? Bahwa hubungan kita dengan Bapa kita tetap. Tapi ingat, dia sebagai Bapa kita, tapi dia juga sebagai Raja, sebagai Tuhan kita. Kedaulatan Tuhan adalah kedaulatan yang penuh kasih. Bukan jadi Tuhan kita tuh jadi arogan karena dia punya kedaulatan. Gue punya kuasa ya, gue jadi sombong gitu. Oh suka-suka gue pengen nyakitin. Enggak, itu enggak pernah ada dalam pikirannya Tuhan kita untuk menyakiti kita, untuk membuat hidup kita miserable. Justru baliknya, kedaulatan Tuhan tujuannya adalah apa? Untuk melimpahkan kasih, berkat, dan pemulihan dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, tujuan Tuhan di dalam kedaulatannya adalah untuk apa? Melimpahkan kasih, berkat, dan pemulihan. Katakan, yes. Ingat, memberikan apa? Kasih, berkat, pemulihan. Kalau saat ini Anda sedang dibentuk, ingat, bentar lagi gue akan merasakan berkat, pemulihan, dan juga kasih. Anda kalau kita udah ngerti mengenai kedaulatannya Tuhan ini, level kecewa Anda sama Tuhan tuh udah rendah. Anda tuh gak ada level kekecewaan tinggi banget. Sampai gak mau berdoa, sampai gak mau bersekutu sama orang-orang percaya segala macam. Level kekecewaan Anda tuh udah rendah banget. Karena Anda tahu, gue ciptaan baru, gue adalah ciptanya Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus Yesus. Level kekecewaannya tuh udah rendah banget. Dan pada saat Anda tahu mengenai kedaulatan Tuhan, Anda tahu bahwa saya manusia, dia Tuhan, dan saya tidak bisa mendalami pikirannya Tuhan. Firman Tuhan bilang gini, siapa yang bisa menyelami pikiran Tuhan? No one. Gak ada satupun yang bisa mendalami pikiran Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu. Apa yang dokter katakan tentang penyakit Anda? Mungkin sesuatu berita yang kurang baik. Mungkin ada orang lain, bahkan anggota keluarga Anda, yang mengatakan yang tidak baik tentang masa depan Anda. Atau Anda mendengar berita-berita di TV, di internet, dunia begini, Indonesia future-nya begini, Amerika future-nya begini, yang membuat Anda hidupnya makin sulit. Apa yang dunia katakan tentang Amerika, apa yang dunia katakan tentang Indonesia, yang membuat Anda semakin ketakutan. Yes, berita-berita itu membawa apa? Membawa ketidakpastian. Membuat Anda hidup di dalam ketakutan, benar nggak? Tapi bisa mau kasih tahu, kalau Anda hidup di dalam kedaulatannya Tuhan, hal-hal seperti itu mungkin muncul, cuman udah levelnya nggak di atas. Tingkatnya sangat rendah banget. Kenapa? Karena terserah Tuhan, semuanya kedaulatannya Tuhan. Gak ada satupun yang tidak ada dalam kontrolnya Tuhan. Nah, saya mau Anda pegang 2 ayat ini. Yeremia 29 ayat 11. Ini yang harus Anda pegang di dalam menjalani kehidupan yang adalah kedaulatannya Tuhan. His supremacy. Oke. Saya mau bacain sendiri dulu, nanti kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai siapa? Mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3.
Lantai 1, lantai 2, Anda yang di rumah, mungkin Anda sedang mengalami kesulitan saat ini. Mungkin Anda lagi gak ngerti, Anda confused dengan keadaan hidup Anda, semua segala macam. Pegang ayat ini. Bahwa Tuhan, Dia yang menjadi pemilik kita, Dia pencipta kita, Dia tahu rancangan apa yang ada dalam kehidupan kita. Sebagaimana tadi, pembuat mobil BMW, dia tahu apa yang dia mau kerjain untuk terjadinya satu mobil BMW. Apalagi kita, ciptaannya Tuhan. Tuhan tahu rancangan apa yang ada mengenai kita. Bahwa apa? Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Pegang rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Si iblis selalu mengattack kita dengan pikiran-pikiran negatif. Anda harus pegang bahwa rancangan damai sejahtera ada padaku. Dan memberikan hari depan yang penuh harapan. Sekarang ini mungkin Anda gak enak ngejalaninya. Tapi lihat, hari depan itu bukan present time. Hari depan adalah apa? Future. Jadi apa? Akan ada di masa depan, hari depan yang penuh pengharapan. Anda yang sedang struggle dengan sakit penyakit, struggle dengan keluarga, dengan keadaan, Anda harus ke Amerika, meninggalkan keluarga di Indonesia. You don't understand, Anda nggak ngerti. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan penciptamu, engkau adalah milik Tuhan. You are under His control. Tuhan mempedulikan kamu dan Tuhan punya kendali atas kehidupan kamu. Izinkan Tuhan dengan kedaulatannya bekerja di dalam kehidupan Anda. Untuk membawa apa? Untuk membawa kepada hari depan yang penuh pengharapan. Yakobus 1 ayat 17. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan. Ingat. Setiap pemberian yang baik datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pemberian yang baik datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan menurut versinya kita, yang ini baik, yang ini nggak baik. Enggak. Karena kita tidak melihat the whole picture. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang adalah Alfa dan Omega, Dia yang melihat dari awal sampai akhir. Dan dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas. Bahwa hal-hal yang baik akan terus diberikan kepada setiap kita. Pegang Tuhan. Izinkan Tuhan masuk dalam kehidupan Anda dengan kedaulatannya. Mari kita bangkit berdiri sendiri. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita jadiin lagu ini doa kita. Tapi are you ready gak? Anda siap gak? Bilang benar-benar, Tuhan berdaulatlah atas hidup saya. Pada saat kita ngizinin kedaulatan Tuhan, it's not easy loh. Gak gampang. Jadi saya mau Anda berdoa, Anda menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Kalau Anda belum siap, gak apa-apa. Tapi let me tell you, Anda siap gak siap, kedaulatan Tuhan akan masuk di dalam kehidupan Anda. Kuncinya di mana? Kuncinya di bagian terakhir. Ku berserah penuh. Paling penting adalah apa? Berserah. Bukan nyerah. Kalau nyerah gak melakukan apa-apa. Tapi kalau kita berserah,
masih ada kita melakukan bagian kita dan menyerahkan sisanya ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi saya mau kasih tahu, kita bukan menyerah, tapi kita berserah. There's part of you untuk melakukan sesuatu. So, sama-sama kita bawa lagu ini sebagai doa kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, oh, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. angkat tangan keberserahan kita, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulatlah, berdaulat atas Hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan, berdaulat atas Hidupku, ku berserah penuh. Materaikan firman-Mu Tuhan buat pagi hari ini. Sekali lagi biar kami sadar sesadar-sadarnya, hidup kami bukanlah kami lagi, bahwa kami adalah milik Kristus dan kami diciptakan oleh Kristus Yesus. Jadi Tuhan sebagai pencipta boleh melakukan sesuka-sukanya tanpa minta izin sama kita. Karena siapa kita Tuhan, boleh ngatur-ngatur Engkau Tuhan. Kedaulatan-Mu Tuhan biar terus invade di dalam kehidupan kami. Dan kami yakini dan kami percayai ada masa depan yang penuh pengharapan. Bahwa apa yang Tuhan kerjakan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Berbicaralah terus Tuhan di dalam perjalanan pulang kami. Lagi pergi makan, lagi belanja, Tuhan bicara buat setiap kami. In Jesus name, haleluya, amin. Mari kita siapkan persembahan kita saudaraku. Mari kita siapkan persembahan kita pagi hari ini. Kita akan membawa dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena Tuhan suka pemberi-pemberi yang memberi dengan sukacita. Let's lift up your envelope. Bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang gak pernah berkesudahan. Bahkan di tengah-tengah orang-orang bilang susah kerjaan, Tuhan masih kasih kami pekerjaan. Bersyukur untuk semua itu. Untuk kami Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan, yang butuh pekerjaan, open heaven. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Berikan pekerjaan yang tepat untuk kami bisa produktif Tuhan di dalam kehidupan ini. Kuduskan persembahan ini Tuhan, biar bisa dikelola oleh pengurus di gereja ini. Kami terus memberkati kota tempat kami tinggal. Saudaraku, jangan pernah bosan-bosan berdoa untuk kota ini. Memberkati kota ini, berkatakan pemulihan terjadi di kota ini. Perkatakan keamanan ada di kota ini. Perkatakan pertumbuhan perekonomian ada di kota ini. Perkatakan pemulihan-pemulihan hubungan ada di kota ini. Setiap kuasa kegelapan yang menguasai kota ini kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin engkau saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan, dan apa yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang berbuah hidupnya. Dan yang paling penting Tuhan, biar kedaulatanmu ada atas kami. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, amin. To God be the glory. Haleluya. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. He has done. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. God bless you all.